Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Berlianti Chandra Agustina. saya Elsa Pebila Salsa. Saya Zahra Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Kemudian pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian A. Filosofi belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya antara pendidik dengan peserta didik. Konsep belajar yang dilakukan melalui perubahan tingkah laku. Pembelajaran terjadi ketika terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik atau dengan sesama peserta didik menuju peristiwa belajar guna mencapai tujuan. Dalam orientasi peserta didik, peran utama pendidik yaitu mengarahkan, menumbuh kembangkan, dan memelihara potensi peserta didik. Dalam pedagogik, seorang pendidik memiliki peran memberi dan mengarahkan peserta didik. Selain itu, seorang pendidik dalam proses belajar mengajar berperan sebagai fasilitator, mengelola sumber-sumber belajar untuk mencapai tujuan. B. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan belajar dan pembelajaran. Di sini ada mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan pengetahuan, pembentukan sikap dan perbuatan. Terakhir ada merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. D. Ada prinsip-prinsip belajar. Menurut Rothwell 1961 adalah ada prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, prinsip belajar evaluasi, dan terakhir ada prinsip belajar psikomotor. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.